Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati Kemenag dan sekaligus Takmir Masjid Agung Sukoharjo, Bapak Ihsan Muhadi hafizahullah wa ra'ah. Kemudian yang saya hormati juga Kapten Hartono yang mewakili Muspika, semua asatidzah yang saya cintai karena Allah dan saya hormati, Takmir Masjid yang kita hormati pula, kemudian semua ikhwan dan akhwat yang hadir di taman surga ini, di majelis ilmu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'aliyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Yang sebagian ulama kita mengatakan bisa jadi dengan sebabnya kita duduk sekali saja di majelis ilmu bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kalau sering? Kemudian bagian ahli ilmu juga katakan seperti Atha bin Abi Rabah kalau saya tidak keliru mengatakan majlisu ilmin wahid yukaffir 70 majlisan min majalisil lahu. Satu majlis ilmu, satu kali kita duduk di majlis ilmu itu bisa menghapus 70 majlis sia-sia yang kita pernah duduk di dalamnya. Wallahi betapa sering kita duduk di majlis yang sia-sia, merumpi dan yang lainnya, yang kadang tidak disebut, tidak diingat nama Allah di dalamnya. Tapi dengan kita duduk di majlis ilmu walau sekali, itu bisa menjadi sebab terhapusnya majlis-majlis sia-sia, ya, nongkrong-nongkrong sia-sia yang kita pernah duduk di dalamnya. Kemudian nikmat terbesar yang Allah Jalla wa'ala karuniakan juga apa yang disinggung tadi oleh ya Bapak kita perwakilan dari ya Muspika, Bapak Kapten Hartono. Nikmat besar yang Allah karuniakan kita adalah nikmatul amni. Yang beliau katakan tadi, kita para dai berusaha untuk menjaga keimanan umat, ya. Kalau beliau katakan tugas beliau menjaga keamanan. Dan dua hal ini telah digandengkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Qur'annya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, maka bagi mereka al-amnu, bagi mereka apa? Keamanan, rasa aman, ketentraman, ya, gemah ripah lo jenawe, ya, apalah bahasanya tentang promo dan seterusnya, ya. Itu wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
dan juga untuk keluarga beliau, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah Jalla Qudratuh agar kita senantiasa diberikan sabar dan istiqamah dalam meniti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan perkara istiqamah ini bukan perkara yang ringan, berat yang mesti dicintai. Bahkan tidak ada ayat yang paling berat turun kepada Nabi kita kecuali ayat tentang perintah istiqamah. Semua ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi kita berat. Allah sendiri yang firmankan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Berat Quran itu turun, semuanya berat. Tapi kata Ibnu Abbas, asqalu ayatin nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seberat-berat ayat yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu ayat yang terdapat dalam surat Hud ayat yang 112. Perintah tentang apa? Istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau Muhammad sebagaimana diperintahkan kepada. Itu ayat terberat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai ya dalam hadis Tirmidzi seingat ana bahwasanya yang tadinya Nabi kita enggak beruban, beliau jadi tumbuh uban. Saking beratnya urusan istiqamah itu. Ya, yang tadinya beliau enggak beruban jadi tumbuh uban. Sampai Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, araka qad shibta." Aku melihat kau sudah ubanan ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Aku dibikin beruban oleh surat Hud dan saudari-saudari surat Hud. Ya, apa ayat dalam surat Hud yang membuat beliau sangat berat sampai beruban? Yaitu perintah istiqamah. Fastaqim kama umirta. Di ayat 112 kalau enggak salah. Ya, yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang Anas bin Malik coba menghitung berapa uban Nabi SAW, terutama di janggut beliau, tak lebih dari 20 helai alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan orang beruban zaman now, berubannya terlalu banyak tuntutan. Ya, maka Nabi SAW berlindung, wa a'udzu bika min zaujatin tushayyibuni qabla al-mashi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari istri yang buat aku beruban sebelum waktunya. Ini banyak anak-anak muda udah mulai beruban. Kebanyakan tuntutan dari bojone, ya toh? Ngaku aja. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala, kita pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana yang sampai kepada saya, insyaallah sedikit kita berbicara tentang sebuah ayat atau dua ayat dalam surat Al-Kahfi, ayat yang ke-45 sampai 46. Ya, ayat 45 sampai 46. Al-Kahfi yang kita untuk membaca hari apa? Jumat atau malam Jumat. Allah berfirman dalam Al-Kahfi ayat 45 dan 46, dan ini akan jadi patokan pembicaraan kita insyaallah. Saya mohon maaf seadanya ya jemaah ya. Saya masih penuntut ilmu kecil, maka seadanya yang kita sampaikan. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Allah berfirman, jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa Ala, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Berikanlah perumpamaan kepada mereka Muhammad ya tentang kehidupan dunia, hakikat daripada kehidupan dunia. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk ya memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang mengusir atau tidak suka duduk-duduk sama sahabat-sahabat yang miskin-miskin, yang budak-budak, mantan budak. Ada Bilal, ada Suhaib, ada Abdullah bin Mas'ud. Kan kita sering dengar insyaallah bahwa waktu itu, coba nanti tolong buka di apa Al-Kahfi ayat 28, di mana
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau oleh orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, kami mau duduk sama engkau Muhammad, tapi usir dulu tuh orang-orang miskin itu. Usir dulu orang-orang miskin itu. Orang-orang mantan-mantan budak itu usir dulu, enggak level kami duduk sama mereka katanya. Waliyadzubillah. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala suruh Nabi kita untuk apa? Bersabar duduk bersama mereka. Ya, sampai Allah firmankan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ketika mereka minta supaya orang-orang miskin, orang-orang yang mantan budak itu diusir, ya, oleh Nabi kita, jangan duduk kalau mau duduk sama pejabat-pejabat Quraisy ibaratnya, ya, maka usir dulu mereka. Allah katakan wasbir, sabarkan dirimu Muhammad, ya, duduk bermajlis, berteman, ya, bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, senantiasa beribadah, ya, kepada Rabb mereka, baik di waktu pagi maupun sore, petang. Ya, kemudian apa? Allah katakan wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan apa? Jangan kau palingkan pandanganmu, dua matamu dari mereka. Menunjukkan jemaah kalau kita punya teman soleh itu digigit kalau bahasanya Imam Syafi'i. Bukan digigit beneran, maksudnya dipegang, jangan sampai lepas. Ya, dapat teman soleh itu susah, melepasnya gampang. Ya apa tidak? Ya. Maka kalau ada, maka la ta'du 'ainaka 'anhum, seolah-olah dua mata kita ini jangan berpaling darinya. Istiqomah berteman sama dia. Mas cintai. Selama mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Itu. Kemudian dan jangan kau ikuti ya Muhammad orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ya, dan adalah perkara mereka sudah kelewat batas. Menunjukkan jangan kita berteman dengan orang-orang yang bisa menjauhkan kita dari jalan Allah Jalla wa'ala. Ya. Ya, karena nanti mereka akan menyesal di hari akhirat ketika menjadikan orang-orang yang menyesatkan mereka dari jalan Allah dijadikan sebagai apa? Ya, temannya, sebagai panutannya dan yang lainnya. Nah, orang-orang ini, orang-orang kufar Quraisy ini, pejabat-pejabat ini, jemaah sekalian cintai, Allah suruh kepada Nabi kita, perintah kepada Nabi kita agar memberikan perumpamaan kepada mereka tentang hakikat kehidupan dunia itu. Kayak apa dunia ini yang kalian bangga-banggakan, yang kalian angkat-angkat, yang kalian elu-elukan, yang kalian mati-matian mengejar dan mencarinya, ya, yang kalian lebih cintai kehidupan dunia tersebut dibandingkan kehidupan akhirat. Kasih tahu mereka Muhammad tentang hakikat daripada kehidupan dunia tersebut. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Berikan perumpamaan kepada mereka Muhammad tentang apa? Perumpamaan tentang kehidupan dunia tersebut. Seperti apa? Kama'in. Seperti apa? Seperti air, ya. Anzalnahu minas sama. Yang kami apa? Turunkan dari langit. Ya, yaitu maksudnya hujan. Dimaksud cintai kalau Allah Taala dan alhamdulillah kita sudah mulai masuk musim hujan ini. Yang sebagian orang sudah prediksi ini kayaknya tahun pertama nih sebelum keluarnya Dajjal katanya. Ya, itu terbantahkan jemaah. Karena 3 tahun sebelum Dajjal ya muncul ditahan hujan. Ya. Tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, ternyata tidak terbukti jemaah sekalian cintai. Karena banyak sekarang ustadz-ustadz yang mulai bermunculan sudah kayak panitia kiamat gitu. Jadi ditebak-tebak waliyadzubillah. Ya, yang penting itu Ustaz, gimana umat ini bersiap dengan amal soleh. Ya, bukan hari-hari ditakuti dengan masalah kiamat. Nanti nggak ada yang ngantor pula, nggak ada yang kerja pula. Ya, berangkat kerja Pak, mau kiamat katanya. Alhamdulillah. Ya, itu efek jeleknya. Ya, ajak umat untuk memperbanyak amal saleh, memperbaiki tauhid, akidah mereka dan seterusnya. Itu yang lebih penting. Ya, urusan kiamat kapan tuh serahkan kepada ya yang mengetahui ilmunya. Qul innama ilmuha indallah. Katakan kepada mereka Muhammad, ilmu kiamat itu ada di sisi Allah Jalla wa Ala. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa Ala, perumpamaan kehidupan dunia biar kita tahu hakikat daripada kehidupan dunia itu jemaah. Allah katakan kama'in, seperti air.
yang kami turunkan dari langit, yaitu hujan maksudnya, wallahu ta'ala alam. As-sama kullu ma'alaka, setiap yang di atasmu itu disebut langit, ya. Pokoknya yang di atas itu biasanya oleh orang Arab disebut langit gitu kan. Kemudian air tersebut fakhtalata bihi nabatul ard, ya, nabatul ard, maka tercampurlah, ya, air tersebut, ya, bertemulah air tersebut dengan apa? Dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi, yang membuatnya menjadi subur kembali. Yang tadinya kita lihat kering kerontang dan seterusnya, begitu hujan turun, masya Allah, subur. Dan inilah ibaratnya kehidupan dunia, jemaah sekalian cintai. Masya Allah, dunia ini, masya Allah, Solo ini luar biasa, ya, banyak pohonnya, ya, masih, masya Allah, rapi, ya. Kemudian apalagi agak pelosok-pelosok sedikit, indah. Ad-dunya hulwatun khadira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu manis, ya, hijau, sehingga saking manisnya dan hijaunya banyak orang terlena, ya, sehingga melupakan dia dari mengingat Allah, melupakan dia dari beribadah kepada Allah. Apalagi dia sudah karuniakan, diuji oleh Allah dengan banyak harta benda, itu masya Allah, ya. Harta itu kata para ulama, satu, kalau enggak yunsi, suka bikin lupa, ya, lalai dan lupa. Yang kedua, yulhi, suka bikin lalai orang, kecuali yang Allah rahmati, ya. Yang ketiga adalah apa? Yutghi, suka bikin sombong. Enggak jauh-jauh, ya. Orang kalau udah kebanyakan harta, ya, mesti cintai sama ta'ala, kecuali yang Allah rahmati, itu apa? Identik dengan yunsi, bikin lupa. Yulhi, bikin lalai, ya tak? Karena terlalu sibuk dengan dunianya, lalai dari akhiratnya. Yang ketiga, yutghi, bikin sombong kadang-kadang. Kalla innal insana la yatgha. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ya, manusia itu kadang sombong, jemaah. Tagha, lewat batas, sombong. Kapan? Tatkala dia melihat dirinya sudah kaya, sudah memiliki segala-galanya. Waliyadzubillah. Jauhi sifat sombong itu. Jelek sekali akibatnya orang sombong. Allah telah persiapkan penjara yang sangat buruk buat orang-orang sombong, ya, nanti di neraka, namanya penjara bulas, ya. Maka jangan pernah sombong, ya. Dan orang-orang yang sombong nanti Allah akan apa? Ya, Allah akan rubah tampang mereka ka'amtalidzar, seperti semut-semut kecil, ala surati insan. Tampangnya sih tampang manusia, tapi kecil kayak semut, diinjak-injak oleh kaki-kaki manusia di padang mahsyar nanti. Maka jangan sombong, yang mesti cintai karena Allah Jalla wa'ala. Ala kulli hal, kita kembali bahwasanya apa? Yang kemudian apa, ya, tumbuhan tersebut menjadi hijau karena hujan yang turun. Subhanallah, air yang turun. Ya, itulah, ya, perumpamaan dari kehidupan dunia yang melenakan, hijau, indah, masya Allah, ya. Sehingga banyak orang yang tertipu dengannya, dan memang dunia itu adalah penipu yang paling ulung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah yang bahasakan. Tidaklah perhiasan dunia itu kecuali apa? Ya, tidaklah kehidupan dunia tersebut kecuali apa? Kecuali perhiasan yang menipu, kata Allah Jalla wa'ala. Semoga kita tidak termasuk yang ditipu. Kita yang tipu dunia ini, jangan kita yang ditipu oleh dunia. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia Allah ciptakan untuk kita, bukan kita yang diciptakan untuk dunia. Paham maksudnya, ya? Jangan dibalik. Jangan sekali cintai karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian, ya, ikhwati wa akhwati fillah, akramani wa akramakumullah, tatkala, ya, tumbuh-tumbuhan terutama tanaman tersebut begitu hijau, yang itu merupakan perumpamaan dunia yang gemah, yang masya Allah, yang hijau, yang indah ini. Pada akhirnya tatkala Allah berkehendak menahan air, ya, gak turun-turun hujan misalnya, kekeringan sana sini dan seterusnya, akhirnya apa? Yang tadinya kita lihat hijau, atau sudah datang masa panen misalnya, yang tadinya kita lihat hijau, masya Allah, menyejukkan pandangan mata, yang Imam Syafi'i katakan di antara yang bisa menyehatkan mata itu, selain, ya, banyak melihat Al-Quran, baca Quran, menundukkan pandangan dari yang haram, ya, suka pakai celak gitu, ya. Di antara yang bisa menyehatkan mata itu adalah apa? Suka lihat yang hijau-hijau, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, dunia yang tadinya masya Allah, tanaman yang tadinya hijau, masya Allah, enak dipandang petaninya dan semua orang yang
memandangnya ya senang, hijau, seger, fresh kelihatannya. Pada akhirnya Allah Jalla wa Ala katakan fa asbaha hashima, kemudian menjadi kering, kerontang. Ya, bisa jadi karena Allah menahan air enggak keluar-keluar, air enggak turun-turun dari langit, hujan enggak turun-turun. Ya, yang Allah firmankan, qul in asbaha ma qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau Allah sudah tahan tuh air, siapa yang bisa keluarkan? Ya. Kalau Allah sudah tahan, siapa yang bisa keluarkan? Enggak ada yang bisa keluarkan. Rasul cintai melainkan Allah Jalla wa Ala. Akhirnya apa yang terjadi dengan tumbuhan-tumbuhan tadi? Itu apa? Kering kerontang, tadruhur riyah. Ada bacaan tadrihir riyah, ya, ada bacaan tudrihir riyah, diterbangkan oleh apa? Oleh angin. Diterbangkan ya oleh angin. Udah kering kerontang, udah jadi jerami dan seterusnya, kering kerontang diterbangkan oleh angin. Ya, jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa Ala. Itu perumpamaan ya daripada kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat ini. Ya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah Subhanahu wa taala maha mampu ya atas segala sesuatu. Kata para ulama, mampu menciptakan dan mampu memfanakan, mensirnakan. Allah maha mampu menciptakan sehingga hijau, gemah, ripah dan seterusnya, tapi Allah juga mampu untuk ifna, untuk membuat dia hancur, kering, kerontang, fana. Ya, jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa Ala. Sekarang ada faedah yang ingin saya sampaikan sedikit. Kenapa Allah Jalla wa Ala merumpamakan kehidupan dunia ini dengan air yang turun dari langit? Banyak para ulama berkomentar tentang kenapa Allah dalam Quran itu banyak merumpamakan dunia dengan air. Kehidupan dunia ini seperti air. Kenapa? Banyak ulama berkomentar. Saya akan bawakan yang mewakili di sini insyaallah taala, yaitu Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, antum bisa lihat nanti dan sering kita dengar insyaallah ustaz-ustaz kita bawakan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merumpamakan kehidupan dunia ya dengan apa? Dengan air. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala, yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, li'anna al-ma' la yastaqirru fi mawdi'. Karena yang namanya air itu dia tidak diam di satu tempat. Air itu punya sifat apa jemaah? Nah, mengalir, enggak diam di satu tempat, mengalir. Ya. Kadzalika dunya la tabqa ala wahid. Begitu juga dunia ini, harta, benda dan yang lainnya itu dia tidak apa? Stuck di satu orang. Ada saatnya orang di atas kaya, ada saatnya dia apa? Miskin. Itulah dunia. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitu hari-hari Allah gulingkan seperti itu. Kadang bulan di atas, kadang bulan di bawah, kadang bulan kaya, kadang di bawah dan seterusnya. Begitu seterusnya. Ya, yang harus cintai karena Allah Jalla wa Ala. Ya, sebagaimana air tidak diam di satu tempat, begitu juga dunia, harta benda enggak diam di satu tempat. Ya, ada saatnya orang mulia, ada saatnya orang hina. Ya, rendah, ya, miskin. Allah katakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya, bahwasanya Allah yang memberikan apa? Ya, kerajaan, kekuasaan buat siapa yang Allah kehendaki, dan Allah cabut ya kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Ada yang menafsirkan mulk di sini kenabian. Allah berikan kenabian buat yang dikehendaki, Allah cabut kenabian dari orang yang dikehendaki. Ini menurut sebagian tafsir. Kemudian apa? Wa tu'izzu man tasha', engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki, wa tudhillu man tasha', dan engkau rendahkan, hinakan siapa juga yang kau kehendaki. Menunjukkan dunia ini yang berupa kekuasaan, ya, harta benda, jabatan, itu enggak apa jemaah, enggak stuck. Dia akan berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang jadi presiden misalnya, paling 5 tahun, paling banter 10 tahun, wes berpindah. Begitulah kehidupan dunia. Hakikat daripada kehidupan dunia, jemaah sekalian cintai. Yang kedua, kenapa Allah umpamakan dunia ini, kehidupan dunia ini dengan air?
ya, li'annal ma' la yastaqimu ala halatin wahidah. Karena yang namanya air itu, ya, dia tidak tetap, ya, dalam satu kondisi, dalam satu keadaan. Air kalau dipanaskan mendidih dia, ya, keluar asapnya. Itu satu kondisi. Tapi air kalau misalnya dalam suhu yang sangat dingin, maka dia menjadi beku. Paham? Berubah-berubah air tersebut, tidak dalam satu kondisi. Begitu juga dunia, jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa'ala, ya. Kadang orang mulia, kadang juga rendah. Kadang orang kaya, kadang juga fakir. Sebaliknya kadang fakir, kadang juga jadi kaya. Begitu seterusnya. Kemudian juga, ya, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang ketiga, kenapa Allah umpamakan kehidupan dunia seperti air? Li'annal ma' la yabqa wa yadhhab, ya, la yabqa wa yadhhab, kadzalika dunya tafna. Karena yang namanya air itu apa? Dia tidak jemaah? Tidak kekal. Dalam artian dia bisa sirna. Orang air di tengah di bawah terik matahari saja bisa lama-lama hilang, sirna, terserap. Yang mesti cintai sunnatallah hilang. Itulah perumpamaan daripada kehidupan dunia. Dia tidak kekal, jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa'ala. Dia tidak kekal, dia fana sifatnya, ya. Ya, Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, itu sifat dunia. Kemudian yang keempat, ini penting ini jemaah, li'annal ma' la yaqdiru ahadun, ya, an yadkhulahu wa la yabtal. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam air kecuali dia pasti basah. Paham maksudnya? Ada nggak orang nyemplung ke kolam naik kering gitu? Nggak mungkin. Pasti orang yang nyemplung ke kolam, ke dalam air, dalam sungai atau bak misalnya, pasti dia keluarnya dalam keadaan basah. Begitu juga dunia jemaah, kata Imam Qurtubi, ya, tidak akan selamat, ya, maksudnya tidaklah selamat, ya, seseorang yang masuk ke dalam dunia kecuali pasti dia kena dengan fitnah dunia. Meski cintai sunnah ta'ala, kecuali kita, orang tersebut pasti kena dengan fitnah dunia dan afatid dunia, pasti, ya. Orang kalau sudah berlebihan dia masuk, ya, dibuka bagi dia pundi-pundi dunia, maka jangan harap, ya, dia untuk keluar dalam keadaan tidak terkena oleh fitnah dunia tersebut. Yang Nabi SAW perintahkan kita, ingatkan kita, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari fitnah dunia tersebut, dan hati-hati pula kalian dari fitnah wanita, kata Nabi SAW. Kemudian jemaah yang saya cintai, yang terakhir kata Imam Qurtubi sebelum kita lanjut, alasannya kenapa kehidupan dunia diumpamakan seperti air, kata Imam Qurtubi, karena li'annal ma' idza kana biqadarin kana nafi'an, ya, munbita. Air kalau turunnya itu dengan kadarnya, jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah dia akan menjadi manfaat dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa idza, ya, jawazal miqdar kana darran muhlika. Tapi kalau hujan itu turun dari langit dengan kadar yang berlebihan, apa jadinya jemaah? Jakarta itu orang mulai stres kalau udah turun hujan tuh. Kalau hujan turun berlebihan, jemaah sekalian cintai, itu malah menjadi apa jemaah? Menjadi musibah, mudarat buat manusia. Jemaah sekalian cintai, bahkan mencelakakan, ya, banjir bandang dan yang lainnya, ya. Na'udzubillah, jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dunia. Ya, begitu juga dunia, jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa'ala. Kalau seseorang diberikan dari perkara dunia, urusan dunia itu, ya, yang mencukupi, ya, secukupnya, yang mencukupi, maka insyaallah yanfa', itu akan bermanfaat, ya, bermanfaat bagi dia, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh sebab itu Nabi kalau berlebihan, ya, dikhawatirkan malah seperti tadi, kalau air turun, hujan turun berlebihan, maka akan jadi banjir, akan jadi mudarat. Begitu juga dunia kalau sudah berlebihan di tangan manusia, itu sangat-sangat dikhawatirkan akan menjadi apa jemaah? Mudarat buat orang tersebut. Bisa jadi dia, ya, terlupakan dari urusan akhirat karena sibuk dengan dunianya. Yang Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu zahirnya kehidupan dunia, adapun tentang perkara akhirat mereka sangatlah lalai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang saya sampaikan tadi ini jemaah bukan berarti menunjukkan bahwa kita sudahlah tinggal di masjid terus, nggak ada kerja, nggak ada ngantor, nggak ada apa, bukan itu maksudnya. Yang kita kritisi di sini adalah jangan sampai dunia ini lantas membuat kita lalai, lupa dari urusan akhirat kita. Yang Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, kata Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa Ala. Oleh sebab itu ada ungkapan seorang pujangga yang bagus, ya, saya sampaikan sedikit di sini, yang menunjukkan bahwa hendaknya dunia ini kita jadikan dia sebagai jembatan saja, ya, wasilah, ya, untuk menyeberang ke negeri akhirat. Jangan jadikan dia sebagai tujuan. Ya, tujuan murni seorang muslimah itu adalah akhirat. Masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Itu tujuan utama kita. Ya, kalau dunia ini hendaknya kita jadikan dia sebagai sekedar wasilah, jisr, sebagai jembatan, sebagai perahu untuk kita nyebrang ke negeri akhirat. Jemaah sekalian cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata seorang pujangga? Inna lillahi ibadan futana, ya, talaqud dunya wa khaful fitana. Ya. Kemudian dikatakan bahwasanya talaqud dunya wa khaful fitana, nadaru fiha falamma alimu annaha laysat, ya, lihayyin watana, ya, ja'aluha lujjatan. Ya, dikatakan, ya, ja'aluha lujjatan. Ya, baik. Ya, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ada seorang pujangga muslim berkata bahwa sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Semoga kita termasuk yang cerdas itu. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka apa? Mereka cerai dengan dunia, ya, dan mereka takut fitnah daripada dunia tersebut, fitnah dunia tersebut. Ya, talak dunia di sini bukan berarti kita tinggalkan totalitas, jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa Ala. Ya, maksudnya tolong dunia ini kita hanya jadikan di saku saja kalau bisa, jangan dimasukkan ke dalam hati. Makanya bagus sebagian orang berdoa, Allahumma ja'al mali fi jaybi wa la taj'alhu fi qalbi. Ya Allah, jadikan hartaku di saku saja. Ya. Ya Allah, jadikan hartaku itu di saku saja. Jangan kau jadikan di hatiku, katanya. Karena kalau harta sudah masuk di hati, angel keluarnya jemaah. Susah untuk keluar di jalan Allah, diinfakkan itu susah. Kalau apa? Harta sudah masuk ke dalam hati, ya. Maka jadikan di saku saja, insya Allah mudah keluarnya. Ya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Yang kita cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dikatakan bahwa nadaru fiha, mereka coba lihat, ya, dunia ini. Falamma alimu, tatkala mereka alim, tahu, paham, oh ternyata dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya, sementara. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ad-dunya daru mamarrin wal akhiratu daru maqar. Dunia ini adalah apa? Tempat mampir, lewat. Sedangkan akhirat itu adalah kampung halaman kita yang abadi. Jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa Ala. Ya. Maka yang namanya pulang kampung, jemaah sekalian cintai, semua orang bersiap-siap, packing, persiapkan bekal. Wallahi perjalanan kita ke kampung akhirat sangat panjang, jemaah. Sangat panjang. Maka kita butuh bekal yang banyak. Ana takjub dengan istrinya, siapa tuh? Ana takjub dengan istrinya Habib bin Muhammad Al-Farisi. Suaminya malam-malam, setiap malam dibangunkan. Ya Habib, ya Habib, qum ya Habib. Bangun wahai suamiku Habib, bangun. At-tariqu ba'id, jalan sangat jauh, Mas, bangun Mas. Ya, wa zaduna qalil, bekal kita sangat sedikit, Mas. Ya, wa qawafilus salihin qad saru baina aidina wa nahnu qad baqina. Ya, rombongan orang-orang saleh sudah jauh di sana meninggalkan kita di depan sana.
sedangkan kita masih di sini. Ayo mas, bangun mas, beramal kita mas, sholat kita mas. Ya, itu. Jadi jemaah, kita nggak selamanya tinggal di dunia ini. Maka orang yang pintar, orang yang cerdas, dia lihat dunia ini, yakin dia, nggak selamanya saya tinggal di dunia. Maka apa yang dia lakukan? Ja'aluha lujatan. Mereka jadikan dunia ini seperti gelombang yang tinggi, ombak yang tinggi. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dan mereka jadikan amal-amal saleh di gelombang yang tinggi tersebut dijadikan sebagai apa? Sufuna, bahtera, wasilah untuk nyebrang. Jemaah sekalian cintai Allah. Sebanyak apapun harta yang Allah karuniakan kepada antum, jadikanlah dia sarana, ya, bahtera untuk nyebrang ke negeri akhirat. Jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian jemaah yang saya cintai, yang namanya dunia, kehidupan dunia biasanya nggak jauh-jauh dari yang namanya harta, ya. Identik dunia itu dengan harta. Ini kita mulai masuk sedikit menyinggung, ya, bahwa yang namanya dunia itu nggak jauh dari yang namanya materi, nggak lepas dari yang namanya materi, yaitu harta, ya. Dan Rasulullah SAW pernah mengingatkan jemaah, mudah-mudahan antum yang punya harta seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW ini dalam hadis yang disahihkan Imam Albani rahimahullah. Rasul bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih, ya. Sebaik-baik harta, ya, yang halal, yang baik, yang thayyib, yang halal, itu tatkala dia berada di tangannya siapa? Seorang yang saleh. Karena harta kalau berada di tangan orang yang saleh, insya Allah digunakan untuk apa jemaah? Ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dia akan berinfak, menderma di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia enggak bakhil, dia enggak syahih, dia enggak pelit, dia enggak kedekut, enggak serak gitu loh untuk di jalan Allah Jalla wa Ala. Ingat ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enggak semua kok jemaah, sebagian, sedikit sebagian. Ya. Itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita piutangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cintai karena Allah Jalla wa Ala. Ya, sebaik-baik harta yang baik, yang halal, yang thayyib itu tatkala dia berada di tangan orang yang saleh. Karena kalau harta berada di tangan orang yang enggak saleh, waduh, jemaah. Ya. Besar kemungkinan dia akan pakai karunia Allah itu atau harta tersebut, dia akan jadikan dalam apa? Memaksiati Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka Hasan al-Basri pernah ditanya tentang siapa yang paling keras, histeris teriak nanti di hari kiamat. Siapa yang paling keras teriakannya? Ya, man asyaddun nasi surahan yaumal qiyamah. Siapa manusia yang paling keras, histeris teriakannya nanti di hari kiamat? Kata Hasan al-Basri, rajulun ataahu Allahu malan fasta'ana bihi ala ma'siyatillah. Orang yang paling histeris, paling keras teriakannya nanti di hari kiamat adalah orang yang Allah karuniakan kepada dia rezeki, tapi dia pakai rezeki itu untuk apa? Dia pakai rezeki itu untuk menolong dia memaksiati Allah Jalla wa Ala. Ya. Semestinya harta rezeki yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk makin taat kepada Allah, malah dipakai sebagai sarana untuk dia bermaksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Na'udzubillah. Dan untuk kita ketahui jemaah, ya, harta, ya, tidak ada, ya, sanjungan dalam Al-Quran secara mutlak. Dalam hadis, dalam Quran, tidak ada sanjungan secara mutlak terhadap harta. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi, ya, kalau seandainya harta itu didapatkan dari jalan yang halal, thayyib, maka dia terpuji jemaah. Ada saatnya harta itu terpuji. Secara mutlak tidak ada pujian dalam Al-Quran dan hadis, pujian secara mutlak terhadap dunia enggak ada, terhadap harta tidak ada. Tapi tatkala harta itu didapatkan dari jalan yang halal, yang Rasul sudah kabarkan fenomena yang akan terjadi di akhir zaman jemaah. Kata Rasul, ya'ti zamanun 'alan nas la yubali al-mar'u min aina iktasaba malah, ya, min aina iktasaba malah, ya, min aina iktasaba malah, ya, wa fi ma anfaqa, ya. Bahwasanya min aina iktasaba malah, min halalin am haram, kata Nabi SAW.
akan datang suatu masa bagi manusia di mana manusia nggak peduli lagi dari mana dia dapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau jadi dari jalan yang haram, nggak peduli lagi. Maka ibu-ibu tolong proaktif, ibu-ibu tuh, ya, suami kerja di mana itu proaktif, tanya mau kerja kemana, dan setiap mau berangkat kerja atau cari rezeki itu tanya, ya, ini sumber yang halal apa haram, mas? Maka sebagian wanita-wanita yang solehat dahulu, kalau suaminya mau pergi cari rezeki itu ditanya dulu, dibilang dulu, dipesan suaminya, nasbir alal ju'i wal atash wala nasbir ala nari jahannam. Mas, kami istri dan anakmu nih, anak-anakmu ini, insya Allah sabar kami mas di atas lapar dan dahaga. Ibaratnya walau makan sekali sehari gak apa-apa mas, yang penting yang kau bawakan kepada kami dari hasil yang halal, ya, dari hasil yang halal, nggak apa-apa mas, lapar banyak lapar, nggak apa-apa. Wala nasbir ala nari jahannam. Kami istri dan anak-anakmu mas nggak sabar di atas neraka jahannam, nggak kuat kami di atas neraka jahannam. Maksudnya apa? Daripada banyak-banyak tapi dari hasil haram, oh nggak siap kami di neraka jahannam mas. Karena kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka yang lebih layak buat daging itu adalah neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasihan anak istri kita, jangan sampai jadi bahan bakar neraka jahanam gara-gara kita datangkan nafkah untuk mereka dari hasil yang haram. Apalagi riba misalnya, yang dosa paling kecilnya dalam hadis yang disahihkan Imam Albani seperti apa? Seperti menzinai ibu sendiri di depan Ka'bah ditonton orang banyak. Atau dalam riwayat lain seperti 36 zina waliyadzubillah, itu 1 dirham. Bagaimana riba misalnya, na'udzubillah. Cuma sekali cintai karena Allah Jalla wa'ala. Yang Imam Malik mengatakan tidak ada sesuatu yang paling busuk, paling buruk, paling jelek masuk ke kerongkongan anak Adam melainkan dari hasil riba. Cuma sekali cintai, hati-hati, cuma sekali cintai. Dan orang yang makan riba, ya, nanti ya sebagian menjelaskan akan diberikan pedang dan ditantang perang dengan Allah Jalla wa'ala. Fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Jadi kita lihat dari mana kita dapat harta kita, apakah halal atau haram. Cuma sekali cintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena nanti dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami riwayat Tirmidzi, ya, di antara yang akan dihisap nanti adalah apa? Tentang harta. 2 malah pertanyaannya tentang harta. Apa? Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan kepada apa dia belanjakan, akan ditanya. Meskipun cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, yang hadis ini menunjukkan kalau harta didapat dari hasil yang halal, yang thayyib, maka dia terpuji. Ya. Tapi pujian secara mutlak dalam Al-Qur'an dan hadis enggak ada. Yang sekali cintai Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Hadal mal hulwatun. Harta ini manis, kata Nabi. Bayangkan jemaah, saking manisnya harta ini, Abu Bakar saja kalau dibagi ghanimah, harta rampasan perang itu apa? Antum ingat ketika Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari sakitnya, 18 tahun bed rest, ya, anak-anak pada meninggal, harta benda hilang sirna. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan istrinya pergi meninggalkan dia. Yang dia ngancam, nanti kalau saya sembuh saya akan cambuk istri saya 100 cambukan, kata dia. Ya, begitu Allah sembuhkan dia, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah turunkan dalam hadis yang sahih, turunkan hujan emas. Ya, sekali-kalinya perjalanan dunia hujan emas, jemaah. Jangan pernah ngarep lagi ya di Solo hujan emas gitu ya. Enggak akan pernah insyaallah. Ya. Ya. Jadi hujan emas waktu itu. Allah kembalikan hartanya, sembuh dia, ya, istrinya balik, anak-anaknya hidup kembali. Karena biasa di zaman Bani Israel orang mati hidup lagi itu biasa. Kemudian Allah turunkan sebagai, ya, buah, ya, manisnya buah kesabaran Ayub alaihissalam, Allah turunkan hujan emas dari langit. Bayangkan, menunjukkan manusia itu memang, ya, terhadap dunia itu condong, senang, cinta, manis soalnya harta itu. Maka nanti saya akan sampaikan, ya, tidak ada hadis bilang kalau seandainya bagi manusia 10 anak, dia akan berharap kalau memiliki 20 anak. Ada hadis kayak gitu cuma? Ada nggak hadis kayak gitu? Dan kalau seandainya dia memiliki 20 anak, dia akan berharap punya 30 anak.
Tidak ada hadis kayak gitu. Yang ada, kalau manusia diberikan satu lembah emas, dia akan apa? Dia akan minta 2 lembah emas. Kalau dikasih 2 lembah, dia akan minta 3 lembah lagi. Terus begitu, menunjukkan manusia itu terhadap harta itu berat cintanya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta terhadap dunia, harta itu dengan cinta yang sangat. Bayangkan, jangankan antum, sesoleh-soleh antum pasti senang sama duit. Ya. Serius nih, jujur aja. Jangankan antum, Nabi Ayub, nabi bukan ustaz, nabi. Ketika turun hujan emas, jemaah sekalian cintai Allah, Ayub alaihissalam udah lihat tuh emas bergelimpangan, berceceran di bumi, udah banyak. Tapi sempet-sempetnya emas yang masih jatuh tuh dari langit, belum jatuh ke tanah, itu dia apa? Masukin ke gembokannya, ditadah dimasukin ke gembokan. Itu nabi. Ketika Allah tegur, ya Ayub, awama tashba'? Ayub, emang belum puas? Itu udah tinggal di comot-comot, tinggal di ambil itu, kok sempet-sempetnya nada masukin gembokan pula. Ya, awama tashba'? Tidak puas kau? Tidak kenyang kau? Apa Ayub katakan? Ya Rabb, wa man yashba' min rahmatika. Ya Rabb, siapa hambamu yang puas dari rahmatmu? Kalau hujan air aja rahmat, bagaimana hujan emas? Rahmat tenan, rahmat nemen itu. Rasul cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi kita kalau turun hujan bilangnya rahmat, rahmat, rahmat dalam hadits Aisyah. Dan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia, awal kali turunnya hujan itu apa? Kita disunnahkan untuk apa? Basahkan sebagian anggota kita dengan air hujan yang baru turun itu. Anak kalau lagi di tol misalnya hujan turun terus, saya turunin kaca mobil, kemudian apa? Ya, keluarkan tangan dan sunnah Rasul cintai. Atau kalau enggak kepala mundur sedikit seperti itu. Ya sunnah Rasul cintai. Ketika Rasul ditanya oleh Anas, lima sana'ta hadza, kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah? Li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, karena dia baru saja turun dari sisi rohnya, masih baru grace gitu kan. Biar kita langsung kena dengan rahmat Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ya. Tapi sunnah ini banyak yang lakukan bocah-bocah kampung gitu kan. Yang sudah ngaji-ngaji sunnah jarang, maaf. Naudzubillah. Sama kayak kalau berangkat ke masjid pakai sendal, pulang nyeker, itu jarang orang praktek. Tolonglah seumur hidup kalau bisa sekali 2 kali antum praktekkan sunnah itu. Ya, yaitu pulang nyeker. Sahabat Ansar itu berangkat masjid apa? Nah, pakai sendal pulang pada nyeker. Sunnah banyak ditinggalkan. Ya apa tidak? Rasul cintai sunnah ta'ala. Baik. Dan ilmu baru bisa nempel kuat kalau diikuti dengan amal. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu nelpon si amal, ayo amalin aku dong. Amalin aku. Kalau amal mau ngamalin, kalau enggak ilmunya kabur. Maka antum kalau ingin kuat ingatan kita, ilmu kita, amalkan jemaah. Maka para ulama hadis dahulu itu minta tolong untuk menguatkan hafalan hadis dengan cara apa? Mengamalkan. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Kemudian jemaah cintai karena Allah tabaraka wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal mal hulwatun." Ya, harta ini memang manis, gitu kan. Yang manis kan semua orang suka, semut aja suka yang manis-manis, ya. Itu jemaah sekalian cintai. Kemudian apa? Man akhadaha ay man akhadahu bihaqqih wa wada'ahu fi haqqih fala ni'mal ma'unatu huwa. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan haknya, maksudnya dengan jalan yang halal. Wa wada'ahu fi haqqih, dia belanjakan, letakkan pada haknya, maksudnya dia belanjakan pada yang halal. Apalagi pada hal yang Allah ridhoi gitu loh. Ya, dia infakkan, dia dermakan sebagian dari hartanya di jalan Allah. Allah, fala ni'mal ma'unatu huwa. Sebaik-baik penolong harta itu, kata Rasulullah SAW. Bagus harta itu kalau diambilnya dari jalan yang halal, dibelanjakannya juga, ya, dialokasikannya juga ke jalan yang halal. Meskipun cintai ke Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tadi dengar sayup-sayup, saya dengar, bukan sayup-sayup sih, jelas saya dengar bahwasanya apa? Kita lagi ada progres bangun masjid di mana itu, Masya Allah. Ya, itu alokasikan sebagian dari harta kita, jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa Ala. Sedikit maupun banyak terserah, ya, untuk berpartisipasi membangun rumah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, antum bayangkan jemaah, antum bayangkan, ya,
Kalau antum bangun masjid itu dari makhluk untuk secara zahirnya dari makhluk untuk makhluk. Siapa yang manfaatin nanti? Antum makhluk tuh yang punya harta nih bangun masjid misalnya. Antum makhluk ya. Itu yang akan mempergunakan nanti memanfaatkan masjid itu siapa? Makhluk. Jadi antum secara zahir ya, secara maknawi ya antum bangunin rumah Allah ya. Rumah Allah, masjid Allah itu secara maknawi. Tapi secara zahirnya antum bangun masjid, partisipasi bangun masjid, itu antum bangunin, antum makhluk bangunin untuk makhluk. Ya, antum bangun yang bagus, yang masya Allah kuat, kokoh dan seterusnya, luar biasa, pahalanya besar jemaah. Lah nanti Allah akan balas, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangunkan buat Allah masjid karena mencari wajah Allah ikhlas, maka Allah pasti fi'il madhi dalam kaidah tafsir, kalau sesuatu yang belum terjadi diungkapkan dengan past tense, bahasa yang telah lampau fi'il madhi, itu menunjukkan al-qata', pasti. Banallahu lahu baitan fil jannah, pasti Allah bangunkan buat dia rumah di mana? Di surga. Bayangkan, Allah yang bangun, yang desain. Kerennya kayak apa? Paham gak maksud saya? Kadang antum bangunin masjid buat ini, masya Allah masjid luar biasa nih, ya, masya Allah. Ini bagus, ya, masya Allah. Apa? Ya, kokoh, cakep dan seterusnya, mewah, masya Allah. Ya, walaupun kita tidak ingin berniat untuk berbangga-bangga dengan apa bangunan masjid, mewahnya masjid, karena ini ciri kiamat. Banyak masjid mewah-mewah tapi nggak ada isinya. Ya, kharab minal huda, bahasanya Nabi SAW. Antum bayangkan jemaah, itu antum bangun makhluk untuk makhluk. Bagaimana ketika Khalik bangun untuk makhluk di surga nanti? Itu kira-kira gimana tuh indahnya jemaah? Allahu Akbar. Ya, subhanallah, nggak main-main masalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ya seret-seret dengan pelit-pelit untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Rasul katakan, "Man bana lillahi masjidan walau kamithasi qatatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bangunin buat Allah rumah, masjid, walaupun sebesar sarang burung. Ustaz, mana ada masjid sebesar sarang burung? Tangan aja nggak masuk. Bagaimana jamaah yang banyak? Apa maksudnya berarti? Kata ahli ilmu, menunjukkan hendaknya kaum muslimin berpartisipasi. Walaupun ibaratnya satu batu bata doang dia pluk. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Dia mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main, ya. Maka jangan kita pelit-pelit untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, sebaliknya, wa man akhadahu bi ghairi haqqi. Siapa yang mengambil harta itu bukan dengan haknya, maksudnya haram, bukan hak dia diambil, ya. Kana kalladhi ya'kul wa la yashba'. Perumpamaan orang tersebut adalah seperti orang yang makan dan tak kenyang-kenyang. Seperti orang yang makan dan tak kenyang-kenyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Ana mau bawakan beberapa contoh nih. Dari harta yang soleh, yang thayyib, yang halal berada di tangan orang yang apa kata Nabi tadi? Yang soleh, yang baik. Ya. Contohnya, yang pertama kita bawakan sahabat yang mulia siapa? Abdullah. Yang lebih dikenal dengan kunyahnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Menunjukkan jemaah antum berkunyah enggak mesti harus dengan nama anak antum sendiri, dan enggak mesti harus anak laki, ya, mesti cintai, dan enggak mesti harus dengan nama manusia kunyahnya, enggak apa-apa. Abu Hurairah emang manusia, Hurairah kucing. Enggak apa-apa. Dan hidupkan syiar ini jemaah cintai. Ya, Abu Fulan, Ummu Fulanah dan seterusnya. Ibunda Aisyah saja ketika teman-teman wanita mak-mak pada punya kunyah, beliau cemburu walaupun beliau enggak punya anak. Ya Rasulullah, inna likulli sawahibi kunan, halakal laikanaitani. Ya Rasulullah, semua teman-teman perempuan itu punya kunyah. Ya, itu tidakkah kau berikan kunyah kepadaku ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, takanni bi ummi Abdillah. Ya wis, kamu pakai kunyah Ummu Abdillah saja, anaknya Zubair bin Awam, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Fatakannat bihi hatta matat. Beliau berkunyah dengan Abdullah Ummu Abdillah sampai beliau meninggal. Ya, radhiyallahu taala anha. Contoh harta yang baik berada di tangan orang yang baik.
Contohnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hartanya Allahu akbar. Bisa dikatakan kebanyakan hartanya itu untuk menolong agama Allah. Dulu kan Abu Bakar di Mekah itu saudagar emas terkaya se-Mekah. Kalau Ibunda Aisyah kan bisnisnya lebih fokus dia apa jemaah? Ibunda Khadijah dulu lebih fokus bisnis apa? Kulit. Walaupun ada yang lain-lain, tapi kulit paling besar. Jadi yang kulit-kulit hewan hadiu dulu di zaman jahiliyah, ada orang haji juga kan? Ya, itu yang yang memborongnya itu adalah siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu taala. Karena zaman dulu kulit sangat dibutuhkan jemaah. Ya toh? Sangat dibutuhkan. Ibunda Khadijah itu paling saudagar kulit terbesar. Nah, kalau Ibu Abu Bakar emas terbesar ya. Sampai beliau pernah bilang, kalau Bilal nggak bisa saya beli kecuali dengan emas seberat badannya Bilal, maka tetap saya akan beli dia. Walau harus saya beli dengan emas seberat badannya Bilal. Saking kayanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Allah yang bilang Abu Bakar kaya, antum lihat nanti di dalam surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Berarti Abu Bakar itu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sekaya-kaya Abu Bakar dia tidak diperdaya oleh hartanya. Dia mesti cintai semata. Hartanya enggak masuk ke sini. Hartanya di luar dadanya, di luar hatinya, di sakunya saja, enggak masuk ke sini. Ya. Saking dermawannya banyak hampir 20-an kira-kira itu budak-budak dimerdekakan, dibeli dan dimerdekakan oleh beliau gratis liwajhillah. Ya. Makanya beliau yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Lail ya, wa sayujannabuhal atqa. Sebagian ulama tafsir katakan atqa, orang paling takwa yang dimaksud di sini siapa? Abu Bakar. Alladzi yu'ti wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Diberikan hartanya ya untuk mensucikan dirinya, dia berikan hartanya ya. Dia infakkan hartanya, dermakan hartanya. Dia mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dermawan, suka kasih orang makan Abu Bakar itu. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu saat bertanya, mengatakan, "Man asbaha minkumul yauma sha'ima?" Siapa yang hari ini puasa di antara kalian? Ana ya Rasulullah. "Man tabi'a minkumul yauma janazah?" Siapa yang ikutin jenazah di antara kalian hari ini? Ana ya Rasulullah. Abu Bakar semua. "Man at'ama minkumul yauma miskina?" Siapa kasih makan orang miskin gratis hari ini? Siapa? Ana ya Rasulullah. Ya. Kemudian man ada minkumul yauma maridha? Siapa yang jenguk orang sakit hari ini di antara kalian? Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Tapi enggak sekencang gitu jawabnya ya, ini lagi ceramah aja, tanya enggak kencang. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Kemudian apa? Majtama'at bimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 hal ini terkumpul pada satu orang, pasti dia masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dicintai karena Allah Jalla wa Ala. Maka jangan pelitlah jemaah kita dalam berinfak, menderma. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya man anfaqa ya zaujaini min syai'in min hadhil asya ya fi sabilillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du'iya min abwab. Ya. Barang siapa, dalam hadis sahihain Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, siapa yang menginfakkan zaujain, ada yang menafsirkan 2 dinar, ada yang menafsirkan 2 dirham. Ya. Sesuatu dari sesuatu ini, maksudnya dari dinar atau dirham, fisabilillah, di jalan Allah, dan membangun masjid sabilillah insyaallah. Ya. Jalan Allah Jalla wa Ala. Du'iya min abwab, dia akan dipanggil dari pintu-pintu. Dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga maksudnya. Ya. In kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Kalau dia ahli salat dipanggil dari pintu salat. Wa in kana min babil jihad min ahli jihad du'iya min babil jihad. Kalau dia ahli jihad dipanggil nanti dari pintu surga yang namanya pintu jihad. Wa in kana min ahli sadaqah. Kalau dia ahli sedekah, ahli infak, ahli derma, maka dia akan dipanggil dari pintu sadaqah. Wa in kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Kalau dia ahli puasa, dia akan dipanggil dari apa? Pintu Rayyan. Antum tahu Rayyan apa? Bukan Royan. Rayyan.
pakai sigot mubalaghah. Rayyan, fa'al. Rayyan itu artinya orangnya apa jemaah? Habis haus banget terus minum. Setelah itu apa rasanya? Lega. Rayyan, orang yang lega banget itu artinya. Kenapa kalau dia bilang babus syab'an, pintu kenyang banget gitu. Kalau makan kan identiknya kenyang ya jemaah ya. Kenapa enggak dibilang pintu syab'an, kenyang banget habis makan kebuli gitu. Ya, tapi dibilang rayyan, adem habis minum gitu. Karena biasanya orang puasa lebih butuh kepada apa jemaah? Air dibandingkan apa? Kebuli. Ya, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sebutkan dikatakan babur rayyan, baru di pintunya saja udah muncrat air sana sini, di pintunya saja. Bagaimana di dalam? Allahu akbar. Yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian Abu Bakar heran. Ma 'ala alladhi du'iya min tilkal abwab min darurah ya Rasulullah. Ya, tidak ada yang memudaratkan orang yang dipanggil dari semua pintu surga itu maksudnya tidak ada yang memudaratkan orang yang dipanggil dari semua pintu. Untung banget dia, keren banget dia ya Rasulullah. Maka Abu Bakar nanya, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah? Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah SAW, na'am wa arju anta an takuna minhum ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ada orang yang dipanggil dari semua pintu surga tersebut, yang 8. Ya toh? Dan aku berharap engkau termasuk dari mereka, wahai Abu Bakar, yang dipanggil dari pintu-pintu surga. Jadi Abu Bakar itu diperbutkan oleh pintu surga. Nah, lewat sini aja, lewat sini aja, lewat sini aja. Lah kita dipanggil dari satu pintu aja bersyukur. Mas sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Maka apa jemaah sekalian cintai karena Allah Tabaraka wa taala? Ya, sampai-sampai Nabi SAW bersabda tentang hartanya Abu Bakar itu. Dalam hadis Ibnu Majah disahihkan Imam Albani dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Saya tidak merasa ada harta yang paling bermanfaat sama sekali untuk saya dari harta sahabat-sahabat itu ya, kecuali hartanya Abu Bakar katanya. Ya. Jadi harta Abu Bakar itu udah enggak kehitung untuk modal dakwah, menyebarkan agama, untuk modal jihad fisabilillah, udah enggak kehitung. Yang didermakan di jalan Allah Jalla wa'ala, ya, yang kemudian digunakan oleh Nabi SAW fisabilillah, yang masih cintai. Fabaka Abu Bakrin, maka Abu Bakar menangis radhiyallahu taala anhu dan berkata, wahal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Lihat totalitasnya para sahabat. Bukankah saya dan harta saya ini milik kamu ya Rasulullah? Bukankah saya dan harta saya ini melainkan milikmu ya Rasulullah? Jadi harta dan nyawaku ini untukmu ya Rasulullah. Antum bayangkan jemaah, ketika hijrah Nabi kita ditemani oleh Abu Bakar, yang waktu Rasulullah dapat izin untuk berangkat hijrah, itu Abu Bakar didatengin sama Nabi. Abu Bakar, mau gak kau temani aku hijrah? Abu Bakar katakan, nangis beliau, as-sohbah ya Rasulullah, as-sohbah ya Rasulullah, as-sohbah ya Rasulullah. Tak temenin ya Rasul. Nangis. Kata Ibunda Aisyah, aku gak menyangka ada orang bisa nangis karena senang. Aku gak tahu kalau ada orang bisa nangis karena bahagia. Sampai aku melihat bapakku Abu Bakar menangis karena bahagia, mau nemenin Nabi. Padahal apa? Konsekuensinya apa jemaah? Nyawa lu, nemenin Rasul. Kan beliau mau dibunuh sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar jemaah ketika berangkat ke Madinah zigzag jalannya itu untuk hilangin jejak. Itu apa jemaah? Itu kayak tawaf beliau. Jangan-jangan Nabi ditikam dari kanan, dipanahin dari kanan, pindah ke kanan. Jangan-jangan dari depan, pindah ke depan. Jangan-jangan dari kiri, pindah ke sini. Jangan-jangan dari belakang, pindah. Udah kayak tawaf aja tuh. Ya. Supaya nanti kalau ada tombak atau panah yang melejit, yang kena bukan Rasul, tapi siapa? Lihat jemaah sekalian, pembelaan dan kecintaan para sahabat Rasulullah. Bahkan ketika sembunyi di Gua Thaur, disebutkan oleh para ulama sejarah bahwasanya apa? Ketika bersembunyi di Gua Thaur, itu Abu Bakar masuk duluan. Gelap, sempit, ya, banyak lubang-lubang yang mencurigakan di situ, entah ular atau kelajengking apa, binatang berbisa. Maka siapa yang masuk duluan? Abu Bakar. Ingin sterilisasi dulu. Apa betul ini? Sterilisasi dulu nih. Masuk beliau. Cari-cari, ada 3 lubang di dalam jemaah. Mikir dulu gimana nutupnya ini, takutnya ada binatang berbisa di dalamnya. Maka apa? Ya, satu lubang ditutup pakai burdah beliau, puntel tutup satu lubang. 2 lubang lagi pakai 2 kaki beliau.
Satu lubang kaki kiri, satu lubang kaki kanan, aman. 3 lubang tertutup. Udkhul ya Rasulullah, masuk ya Rasulullah, masuk. Ya, Rasulullah SAW seperti meletak agak bertindihan, maksudnya meletakkan kepala beliau mulia di pahanya Abu Bakar radhiyallahu. Sempit gua tahu itu jemaah. Ya, sempit. Qadarullah masya'a fa'al jemaah. Disebutkan ahli sejarah, Abu Bakar itu keceledut binatang berbisa. Sengat. Ditahan, enggak teriak-teriak, "Ya Rasulullah, minggir dulu, minggir, aku." Enggak ada. Ditahan demi tidak mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyamanan Rasulullah SAW. Dia tahan itu. Oh, namanya orang kesakitan jemaah, keluarlah air mata. Netes. Dikiranya nangis kali. Ya. Ada apa dengan engkau hai Abu Bakar? Aku keceledut ya Rasulullah, sakit sekali. Maka Rasulullah SAW bacain, diusap dah seperti enggak pernah keceledut. Tahu keceledutan tuh? Seperti enggak pernah kesengat. Yang disebut cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka, harta dan nyawa mereka bahkan mereka siapkan. Ya. Sa'ad bin Rabi di perang Uhud, antum tahu itu bagaimana beliau dijuluki Talibu Sihamil Maut, sang pencari panah kematian. Masya Allah. Ya, yang ketika dicari-cari meregang nyawa udah nggak jelas badannya udah tuh. Tapi dia bilang sampaikan salam, sampai karena Rasul bilang siapa yang ketemu sama Sa'ad bin Rabi sampaikan salamku kepadanya. Dicari oleh Ubay bin Ka'ab, kedapetin udah dimutilasi, udah hancur, masih hidup tapi dia bilang apa? Aku mencium aroma surga dari balik gunung Uhud katanya. Dan sampaikan kepada kaumku di kalangan Ansar, nggak ada uzur bagi kalian untuk tidak membela, tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela dan menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kedua mata kalian masih berkedip. Selama dua mata masih berkedip, nggak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah untuk tidak menolong agama yang diusung dan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang mesti cintai. Kemudian ikhwati wa fillah, akramani wa akramakumullah. Ya. 5 menit lagi ya. Baik. Ala kulli hal jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, 5 menit lagi kita berhitung dari sekarang insyaallah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam hadis Abu Daud, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pengorbanan beliau dengan harta beliau. Beliau memiliki harta benda tapi apa? Subhanallah, didermakan di jalan Allah Jalla wa Ala. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman an natasaddaq. Satu hari Rasul suruh kami untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika malan indi. Kebetulan aku waktu itu punya harta, kata Umar bin Khattab. Faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakar. Hari ini saya harus kalahkan Abu Bakar. Antum sering dengar hadis ini insyaallah. Ya. Kemudian jemaah, suatu hari saya datang membawa harta saya binisfi mali, fajitu binisfi mali. Aku datang bawa setengah hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tanya saya, "Ma abqaita li ahlik?" Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya, faqultu mithlah. Seperti ini juga ya Rasul, separuhnya dari hartaku tinggalkan untuk anak istriku. Maka faja wa ata Abu Bakar bi kulli ma indah. Abu Bakar datang dengan semua yang ada pada dirinya dari harta. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Ya, Abu Bakar, lah kalau kau bawa hartamu semua kayak gini untuk anak istrimu, apa kau tinggalkan? La ilaha illallah, jawaban orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan untuk anak dan istriku, keluargaku, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Cukup Allah dan engkau harta paling mahal ya Rasulullah. Ya, subhanallah, diimpakkan semua itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak bisa saya mengalahkan Abu Bakar untuk selama-lamanya. Kata Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Utsman bin Affan, semalam saya sinyalir juga. Utsman bin Affan yang Rasul cintai di perang Tabuk, perang sulit. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jahaza jaishal usrah falahul jannah." Siapa yang mau jadi donatur perang sulit, yaitu perang Tabuk di Masjid cintai, saya jamin bagi dia surga. Baginya surga. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu maju di Masjid cintai dengan 950 onta diimpakkan untuk ditunggangi untuk perjalanan ke Tabuk. 950 onta, bayangkan satu onta aja berapa harganya tuh? Berarti Utsman kaya banget ya jemaah ya. Kaya banget ya, luar biasa. Ya.
950 onta tambah 50 kuda jadi 1000. Utsman sendiri. Berapa mobil berderet itu, Muslim cintai kalau zaman sekarang. Subhanallah. Ya, luar biasa. Sendiri Utsman. Sampai Rasul bilang, ya, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini, hatta dia berdosa, ibaratnya habis hari ini dia jadi donatur, ya perang Tabuk ini, itu enggak ngefek sudah. Terlanjur Allah ampuni Utsman bin Affan. Sampai Rasul doakan, Allahumma ighfir li Utsman ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Utsman yang telah lalu dan akan datang. Subhanallah. Ya. Kita butuh donatur-donatur seperti Utsman radhiyallahu taala anhu jemaah untuk perjuangan Islam. Ya, yang dicintai karena Allah Jalla wa Ala. Untuk rumah Allah, untuk pondok-pondok, ya, yang di situ kita didik keimanan umat, ya, biar jadi ya generasi-generasi yang berakhlak, ya, yang saleh, yang takwa, yang bisa dibanggakan umat dan dibanggakan oleh negerinya, ya, yang dicintai karena Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan jemaah ketika Nabi masih hidup, masjid makin penuh, nggak muat masjid itu. Maka Rasul kiranya berkata, siapa yang mau beli kapling-kapling rumah di sekeliling Masjidin Nabawi, siapa yang mau beli kira-kira? Maka Utsman juga yang maju jemaah. Saya ya Rasul, saya borong itu kapling-kapling rumah di sekeliling Masjidin Nabawi itu, diborong, dibeli oleh Utsman bin Affan. Diperluaslah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Direnov Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin luas. Yang kasihannya jemaah, ketika Rasul sudah wafat di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu jadi khalifah, beliau dikepung oleh orang Khawarij, ya, di zaman old gitu ya. Maka dikepung rumah beliau jemaah dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang waktu itu ketika Utsman dibunuh jemaah oleh orang Khawarij, itu 3 hari 3 malam kira-kira jenazah beliau dibuang di pembuangan sampah, enggak ada yang berani mungut. Itu mantu Rasulullah, sudah tua malah 82 tahun menurut pendapat yang kuat beliau meninggal itu. Tangannya terputus, dalam keadaan putus tangan kanan beliau, berjasa menulis mushaf itu. Antum tahu, Rasul cintai Rasulullah Ta'ala. Kan kita tahu penulisan mushaf di zaman Utsman bin Affan, ada istilah mushaf Utsmani itu, tangannya putus, potong orang Khawarij itu. Rasul cintai Rasulullah Ta'ala. Meninggal dalam keadaan puasa sunnah, meninggal dalam keadaan baca Al-Baqarah. Ya. Panjang ceritanya kalau kita ceritakan, Rasul cintai. Tatkala beliau dikepung, sahabat-sahabat waktu itu ada Abu Hurairah, Ibnu Umar dan yang lainnya, kami siap membelamu sebagaimana kami bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jumlah sedikit, sahabat lagi pada haji. Ya, kami siap bela engkau, pagar betis ya Amirul Mukminin Utsman. Jangan. Lihat. Demi menyelamatkan nyawa banyak, beliau korbankan nyawa sendiri, pemimpin keren. Ya toh? Paham maksudnya enggak? Jangan, pulang kalian. Yang bawa pedang, masukkan pedangnya, pulang, taruh pedangnya masing-masing. Beliau relakan nyawa beliau melayang demi rakyatnya aman. Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Beliau naik ke atas tempat di rumah beliau, tempat yang agak tinggi, dan rumah beliau dikepung oleh orang Khawarij waktu tersebut. Yang kita tahu karakter orang Khawarij, kata Rasulullah, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Orang Islam dibantai, penyembah berhala mereka biarkan, tidak diapa-apai. Dia tuh ISIS, mana ada dia ke Palestina sana, ada? Enggak ada. Ya, auzubillah. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Jalla wa Ala, Utsman sedih waktu itu. Ingatkah kalian, tidak tahukah kalian, dahulu ketika masjid sempit, Rasul minta supaya beli kapling-kapling sekeliling Masjid Nabawi. Saya yang beli untuk perluasan Masjid Nabi. Lah sekarang kalian kepung saya, penjarakan saya di penjara rumah. Hatta 2 rakaat kalian gak bolehkan saya sholat di masjid Rasulullah. Saya yang biayai itu untuk supaya apa? Diperluas Masjid Nabi. Sekarang saya mau sholat 2 rakaat aja gak boleh sama kalian. Dasar orang Khawarij. Yang mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita butuh ya sosok-sosok Utsman bin Affan, sosok-sosok Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang mesti dicintai. Bahkan hatta kita enggak kaya pun, mari kita berpartisipasi semampu kita ya untuk menderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belum masuk ke ayat yang ke-46 ya. Ini yang lebih penting menurut saya sebenarnya, cuman waktu tidak ada. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihati khairun ya inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini yang lebih terkait dengan judul kita sebenarnya pada kata-kata wal baqiyatus salihat.
Itu masuk nanti berinfak, bersedekah dan yang lainnya, itu yang akan kekal. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta dan anak-anak kekal tidak? Harta kekal enggak jemaah? Anak-anak kekal enggak? Enggak. Semua yang akan sirna, meninggal, mati. Tapi amal soleh kita, ya, salat kita, ada yang menafsirkan bagiatus salat, salihat itu artinya 5 waktu salat itu. Sekalian cintai. Ada yang menafsirkan semua amal soleh. Ada yang menafsirkan bagiatus salihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang menambah wala haula wala quwata illa billah. Dan ini pendapat jumhur bahwa baqiyatus shalihat maksudnya zikir itu. Dan ini butuh pembahasan juga. Jemaah sekalian cintai, karena waktu kita ya habis. Jemaah sekalian cintai, ya lain kali insyaallah kalau Allah berikan kita umur panjang. Ala kulli hal, saya akhiri materi kita ini dengan firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang ngutangin Allah dengan utang yang baik, maka Allah apa? Allah akan lipat gandakan bagi dia kelak. Allah akan bayar, dan Allah akan bayar berlebih-lebihan, berlipat-lipat. Allah akan bayar kelak kalau kita ngutangin Allah. Ya. Apa makna ngutangin Allah jemaah sekalian cintai? Yaitu menderma di jalan Allah, berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahasia itu lebih baik. Antum ingat kisah Zainal Abidin? Ya. Yang apa? Menjadi donatur misterius. Semua fuqara di Madinah itu setiap pagi kalau mau keluar sholat subuh, itu di depan rumahnya ada sembako. Bingung, siapa nih donatur misterius kita nih? Ya. Kalau dulu Petrus ya, penembak misterius ya. Sekarang ini apa? Donatur misterius ini apa kependekannya itu cuma? Terus gitu ya, donatur misterius. Antum tuh kirim tuh, kan ada ATM-nya tuh yang lagi mau dibangun masjid itu apa? Diam-diam aja, nggak usah bapak fulan, komplek ini, bin fulan, ya, nomor sekian rumahnya ada situ, al-fatihah, nggak perlu. Antum ikhlas saja, hamba Allah gitu, ya. Lebih baik seperti itu untuk menjaga keikhlasan yang sekalian cintai sunata. Itu Zainal Abidin, ya, rahimahullah. Itu apa? Orang-orang nggak tahu kalau dia ternyata donatur misteriusnya sampai beliau meninggal. Ketika besok pagi orang-orang fuqara Madinah nggak nemuin lagi sembako depan pintu rumahnya, pusing mereka, kemana donatur kita? Nggak ada. Malam-malam dia pakai cadar membagi-bagi apa? Bopong ya, sembako dibagi-bagi ke orang miskin. Kalau malam-malam kan pakai cadar, identiknya kalau nggak ninja ya maling gitu ya. Kalau sekarang itu masya Allah membagi-bagi, nggak mau ketahuan jemaah, ya nggak mau kesohor, nggak mau viral gitu loh. Maka apa? Ketika nggak nemuin lagi sembako depan rumah mereka, mereka sepakat. Ayo sekarang kita muter ke seluruh penjuru Madinah, cari ada orang meninggal ke hari ini. Ternyata diputar-putar ada yang meninggal, Zainal Abidin. Tatkala dimandiin, di sininya apa jemaah? Kapalan, kayak lebam kapalan ini. Karena apa? Tiap malam apa jemaah? Gotong sembako. Ini donatur kita selama ini. Tidak diketahui kebaikannya kecuali setelah dia meninggal. Dan banyak cerita dalam hal itu jemaah. Yang saya maksud adalah siapa yang meminjamkan piutang buat Allah dengan piutang yang baik, maka Allah akan lipat gandakan gantinya nanti. Allah akan bayar berlipat-lipat. Ya. Yang kata para ulama, sebagian ulama mengatakan man lam yunfiq ba'da hadhil ayah falyattahim imanah. Siapa yang enggak mau berinfak, masih seret enggak mau berinfak setelah dengar ayat tadi, ya, maka tolong dia tuduh imannya. Ada masalah dengan imannya masih. Berarti kalau dia tidak mau berinfak setelah dengar ayat itu, bahwa kalau dia memberikan piutang buat Allah, maka Allah akan bayar dengan berlipat-lipat kelak di hari akhirat. Kalau orang masih seret setelah dengar ayat itu, tolong tuduh imannya. Ya. Subhanallah, sampai seorang badui yang duduk ya waktu itu di sisi Rasulullah SAW dan mendengar ayat ini disampaikan, orang badui itu bilang apa jemaah? Ma'akramallah, betapa mulianya Allah, a'tana minhu fadlan, Allah kasih kepada kita rezeki, karunia, harta gratis. Ya enggak? Gratis Allah berikan. Wa talaba minna qardan, tapi pas Allah minta dari kita sebagian, itu mintanya dengan apa? Ngutang, qardon, bahasanya ngutang. Bayangkan, Allah kasih kita gratis, pas Allah minta kita berinfak sebagian dari harta kita, itu
bahasanya apa? Qardhan hasana, utang yang baik. Allahu Akbar, tawadhu banget bahasanya Allah. Ngutang dari hambanya. Coba, udah setawadhu itu Allah minta kita untuk keluarkan sebagian harta kita, kemudian pelit. Waduh, nggak tahu saya dah. Betul cintai karena Allah Jalla wa'ala. Ya, maka jangan kita seret di masalah cintai. Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika didengar ayat ini jemaah, dia datang kepada Rasulullah. Benar ya Rasulullah, kalau kita memberikan piutang kepada Allah, nanti di akhirat Allah akan bayar, Allah akan ganti utang tersebut dengan berlipat-lipat. Benar ya Rasulullah? Benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai ngomong panjang, dia pulang ke kebun kormanya. Yang anak istrinya rumahnya di dalam kebun tinggalnya. Dia nggak masuk karena sudah terlanjur dia infakkan, dermakan kebunnya untuk Allah Jalla wa'ala. Fisabilillah. Ya, maka dia nggak masuk ke dalam kebunnya, dari luar pagar kebun. Bayangkan, ya kalau antum kan pastinya, terakhir saya kenangan terakhir dengan rumah, dengan kebun, masuk kandang pandang itu baru keluar gitu, enggak, dari luar kebun. Ya Ummah Dahdah keluar dari kebun, keluar dari kebun, dari rumah kita, keluar dari kebun, keluar, anak-anak ajak keluar. Aku telah piutangkan kebun kita untuk Allah, Allah akan ganti kelak di akhirat berlipat-lipat. Adakah Ummah Dahdah bilang, emang kita makan Fatihah Mas? Kok diimpakkan semua disabilillah, dipiutangkan untuk Allah semua? Subhanallah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya, bukannya malah menolak, bukannya malah nggak mendukung suami. Maka kalau suami mau menderma, ibu-ibu jangan nahan. Ya, mending kasih buat anak, kata dia. Karena makanya Rasulullah SAW katakan, al-auladu susah nyebutnya, majbanatun mabkhalah. Anak itu bisa menjadi sebab orang pengecut, bisa menjadi sebab orang itu pelit. Mau pergi jihad, wah nanti bapaknya anak-anak siapa? Nggak jadi jihad. Mau bersedekah, berinfak, menderma, mending buat anak-anak saya dan seterusnya, nggak jadi. Gitu. Mesti cintai kepada Allah. Akhirnya apa? Keluar Ummu Dahdah sambil berkata, Rabbihal bai' ya Abu Dahdah, Rabbihal bai' ya Abu Dahdah. Ini bisnis yang untung ini wahai Abu Dahdah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita seperti sahabat radhiyallahu anhu, dermawan jemaah. Sampai Hudzaifah bin Yaman, jangankan sama manusia menderma, membantu fisabilillah, jangankan sama manusia, sama semut saja beliau derma. Hudzaifah bin Yaman kalau makan roti nggak pernah sampai habis biasanya, itu disisain sedikit, potong sedikit. Kemudian dia pergi ke samping rumahnya, dimasukkan tuh potongan roti ke lubang semut. Dilihat tuh semutnya keluar, digotong tuh sama semut tuh masuk ke lubang. Masya Allah. Ditanya, kenapa kau lakukan itu wahai Hudzaifah? Li'annahunna jarati. Oh iya, karena semut-semut itu tetangga saya, dan Rasul memerintahkan untuk memuliakan tetangga. Dalam hadis Bukhari Muslim, siapa beriman kepada Allah dan akhirat, maka hendaknya dia muliakan tetangga, dan mereka adalah tetangga. Sampai sama semut aja kayak ngono, bagaimana sama manusia? Bagaimana untuk Allah? Lebih-lebih lagi jemaah. Ya, subhanallah. Enggak peduli mereka dengan harta, bahkan nyawa mereka untuk Allah dilelang semua jemaah. Karena buahnya, upahnya, balasannya, ganjarannya terlalu manis kelak di akhirat. Jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan seterusnya. Ya dihindari, ya kalau kita tahu ya perumahan tersebut yaitu ada berbau riba dan yang lainnya, KPR-an dan yang lainnya, maka ya antum yang paham ilmunya ya hindari, jangan jadi pemasaran. Bagian pemasaran malah katanya hindari, jangan mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan masalah yang sudah terlanjur terjebak dalam KPR, perumahan dan seterusnya, itu panjang kalau kita jelaskan ya, masalah cintai bagaimana solusinya. Tapi pertanyaannya di sini, jadi pemasar perumahan ya yang tidak syar'i gitu. Oh, ini perumahannya syar'i katanya. Hukum menjadi pemasar perumahan syar'i, kirain tidak syar'i gitu ya. Koma yang tidak syar'i 100%. Hukumnya menjadi pemasar perumahan syar'i yang tidak syar'i 100%. Maksudnya apa? Banyakan tidak syar'inya gitu atau apa maksudnya? Saya nggak ngerti. Ala kulli hal, pokoknya ini prinsip berarti kalau seandainya memang ya betul-betul lepas dari penyimpangan syariat, tidak ada unsur ribawi dan yang lainnya, jenis cintai ya silahkan.
ya nggak masalah. Tapi kalau nyata ada unsur ribawi, kerjasama sama bank konvensional dan seterusnya gitu kan, KPR dan yang lainnya, maka di waktu itu ya antum hindari, jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Antum ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ya hati-hati jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Ini kemarin juga lagi heboh itu ya, lagi heboh itu kemarin di daerah mana itu, Ana belum tahu persis itu beritanya itu, Allah musta'an. Ada penipuan juga itu katanya, bawa-bawa nama syar'i, nama-nama apalah gitu. Ana belum tahu benar itu ceritanya. Allah musta'an. Ya dihindari jemaah. Kalau memang ada terkait dengan riba dan yang lainnya, maka antum hindari. Hindari. Ya, selamatkan diri antum dan keluarga antum dari jilatan api neraka. Ya. Allahu a'lam. Apa katanya ini? Afwan, bisakah untuk jelaskan urusan dokter semua di sini ya, nulisnya masya Allah. Ya ala kulli hal jemaah, dalam hal pengalokasian harta kita, ya pertama ya hendaknya kita dari yang terpenting baru yang penting, ya. Dari yang terpenting baru yang penting dan seterusnya dalam pembelanjaan harta yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, satu yang antum jangan lupa, terutama kaum suami, kaum ikhwan ini, yang antum jangan lupa kewajiban nafkah terhadap orang tua antum yang sudah tua, terutama itu harus diutamakan dibandingkan anak dan istri. Antum ingat hadis 3 orang yang masuk gua ya? Ingat enggak? Salah satunya bertawasul dengan apa? Dengan bakti dia kepada ibu bapaknya. Dia nggak mau ngasih minum susu anak dan istrinya sampai bapaknya ibunya dikasih minum sampai malam itu ya, sampai menjelang subuh baru bangun karena habis isya waktu itu udah tidur gitu kan. Dia tunggu berdiri itu semalaman dia berdiri. Maka hendaknya kita lebih perhatian kepada mereka, mesti cintai. Dan istri yang salehah dia bantu suaminya untuk berbakti kepada siapa? Orang tua. Walaupun anak yakin orang tua nggak akan sampai mencekik anaknya ya, dari segi minta terus ya. Walaupun Rasul katakan anta wa maluka liwalidik, engkau dan hartamu itu milik orang tuamu sebenarnya. Kapanpun mereka minta kita nggak bisa nolak sebenarnya. Tapi orang tua rata-rata nggak tega kalau untuk mencekik anaknya ya. Tahu anaknya penghasilan kurang atau apa, misalnya minta terus, nggak mungkin. Bapak saya itu kalau mau cocok tanam, sudah musimnya cocok tanam musim hujan, ya anak yang harus ngerti. Karena untuk minta langsung sendiri itu malu beliau. Kita jadi anak yang apa? Yang harus mengerti, dimaksud cintai. Baru setelah itu keluarga kita, anak istri kita nomor wahid itu. Karena Rasul katakan kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutu. Cukup jadi modal dosa buat seseorang, dia sia-siakan ya orang yang menjadi tanggungan. Anak istrinya nggak dikasih nafkah, nganggur ya, dan seterusnya, nggak bekerja. Padahal Allah wajibkan wal yunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Ya. Suami itu punya kewajiban untuk berikan nafkah sesuai dengan batas kemampuannya. Dia masih mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Jadi itu yang kedua, yaitu kepada siapa? Kepada keluarga kita, anak istri kita. Bahkan Rasul pernah ditanya tentang ya 1 dirham yang diinfakkan untuk orang miskin, 1 dirham yang diinfakkan untuk orang yatim, 1 dirham yang diinfakkan ya untuk diantaranya disebut untuk istri, untuk keluarga. Mana yang lebih utama? Ternyata satu dirham untuk di jalan Allah. Ternyata yang lebih utama kata Rasul 1 dirham yang diinfakkan untuk siapa? Untuk keluarga, ya istrinya yang mesti dicintai. Sebagian orang dermawan sama orang, tapi sama istrinya bakhil, kedekut, waliyadzubillah. Yang mesti dicintai, ini nggak bagus, nggak baik. Ya, yang mesti dicintai kalau Subhanahu wa taala. Rasul kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah contoh terbaik, suami ideal, terbaik untuk istrinya. Mesti dicintai Subhanahu wa taala. Kalau antum dermawan sama orang, yang dermawan juga kepada istri, yang jadi tanggungan kita, anak-anak kita, mesti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita di jalan Allah. Siapa? Saudara kita, kerabat kita, ya, kerabat kita, keluarga kita yang mungkin butuh bantuan, ya terusnya nggak mampu, kita bantu. Kemudian ya di jalan Allah kita bangun untuk ada pondok dibangun, masjid dibangun, dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Dia mesti dicintai Subhanahu wa taala. Nggak tahu apa itu maksudnya karena kurang jelas bagi saya pertanyaan.
Yang terakhir nanti boleh kita arahkan ya sebagian dari infak kita, harta kita itu untuk orang yang memusuhi kita. Bahkan Rasul katakan seabdul sedekah itu adalah apa? Ya, apa? Infak yang kita berikan kepada orang yang benci sama kita, hasad sama kita. Susah tapi ya jemaah ya? Susah nggak? Berinfak kepada orang yang hasad benci sama kita. Susah ya? Angel tenan itu ya. Baik. Ini suatu ceramah ini kalau dibahas. Ya pelan-pelan. Bagaimana jika suami saya masih bekerja di pekerjaan yang berhubungan dengan riba? Ya, sudah berusaha untuk meninggalkan tapi karena menghidupi orang tua susah untuk meninggalkan. Apakah ada keringanan untuk suami saya? Tidak ada. Allah berfirman, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha." Ya. Ya. Kan darurah itu kata para ulama dalam kaidah yang disebutkan para ulama, ad-darurah apa? Asalnya ad-darurat tubihul mahdurat, tapi ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Udah sejauh apakah kedaruratannya? Emang enggak bisa makan kalau enggak kerja di tempat yang haram itu. Allah katakan wa alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas yang kemudian kalian hijrah cari gitu loh. Dan ingat jemaah, sekarang kan lagi booming tuh hijrah, ya toh? Hakikat hijrah itu apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari? Al-muhajiru man hajara ma harramallah. Orang yang hijrah sebenar-benar hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Dan dalam hal yang haram nggak ada istilah ya bertahap-tahap dulu ya, pelan-pelan dulu. Untuk ketaatan iya, fattaqullah mastata'tum semampumu. Tapi untuk yang haram enggak pakai bertahap, jemaah sekalian cintai, enggak pakai. Tinggalkan. Ambil contoh, ketika turunnya Al-Maidah 90-91 tentang haramnya khamr, ya toh? Itu Abu Talha radhiyallahu taala anhu orang dermawan, banyak duit. Dia tamu-tamunya disuguhin pakai apa? Minum, mabok, ngeplay gitu loh. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Maka apa jemaah yang cintai Subhanahu wa taala? Anas bin Malik cerita dalam hadis Sahih Muslim, aku itu tukang tuangin apa? Tuak buat tamu-tamu bapak tiri, gitu kan? Abu Talha. Maka apa yang Rasul cintai Subhanahu wa taala? Ketika mereka pada minum dan seterusnya, masya Allah tuang, datang seorang sahabat. Ala innal khamra qad hurrim. Ketahuilah khamr sudah diharamkan, sudah turun ayatnya. Mana ayatnya? Coba mana buktinya? Dibacakan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu dan seterusnya. Ya. Sampai ketika di akhir ayat 91 dikatakan fahal antum muntahun. Mau berhenti enggak kalian dari khamr itu? Kata Anas bin Malik. Demi Allah, sebagian tamu-tamu bapak saya itu saya lihat tuh sudah tinggal gelap. Paham maksudnya? Itu selokek sudah di mulut. Paham maksudnya? Tapi begitu dia katakan ya wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Mau berhenti enggak kalian dari khamr itu? Sudah mau teklek. Apakah ya Allah terakhir bertahap terakhir gitu, kenangan terakhir udah plek gitu, baru tobat gitu? Enggak, langsung. Untung saya enggak swearing ke sana praktekin gitu. Maksudnya langsung ditumpah semua. Sampai hari itu di jalan-jalan protokol kota Madinah itu banjir khamr. Dan ini jadi dalil para ulama yang mengatakan khamr itu haram tapi enggak najis zatnya. Kan dulu sahabat nginjak-nginjak juga dan seterusnya. Paham? Ya, kata sebagian ahli ilmu cuma sekali cintai. Jadi enggak pakai entar dulu bertahap dulu ya. Ini kan haram juga, riba haram enggak? Khamr haram enggak? Enggak pakai bertahap-tahap, mereka langsung tumpah. Udah turun ayatnya. Langsung mereka minta sama Ummu Sulaim itu minyak wangi. Minta. Mereka kan kalau turun ayat sahabat pergi kepada Rasulullah SAW, dengerin itu ayat disampaikan. Karena Allah perintahkan balik ma unzila ilaika min rabbik. Ya, segera sampaikan apa yang diturunkan dari Rabbmu. Maka para sahabat tuh kalau turun ayat itu langsung datangin Rasulullah SAW biasanya di masjid. Rasul nyampaikan tuh. Nah, mereka kan nggak mungkin datang ke masjid masih bau
bau khamar dan seterusnya, maka mereka minta minyak wangi dulu. Habis minyak wanginya Ummu Sulaim itu, berangkat mereka dengarkan ayat tentang haramnya khamar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ibu-ibu nih, ya enggak ada bertahap-tahap. Ibu-ibu yang untuk yang dulu mungkin enggak berjilbab, ingat kisah seorang sahabiat yang ketika sampai kepada dia ayat tentang jilbab, wajibnya menutup aurat, maka apa jemaah? Rumahnya di sono ya, mungkin sekitar 30-40 meter lagi nyampe ke rumahnya. Dia begitu sampai sini, dengar apa jemaah? Kira-kira ya, kita kira-kira nggak tahu persisnya, anak saya nggak hidup zaman itu. Maksudnya perkirakan saja. Maka apa? Begitu dia sampai di sini, bentar lagi nyampe rumahnya, ya. Tapi ayat tentang hijab dia dengar di tempat ini, belum nyampe rumahnya, bentar lagi masuk rumah gitu. Tapi ayat tentang hijab didengar di sini, disampaikan orang. Ayat tentang hijab. Maka apa jemaah sekalian cintai? Dia nggak bilang, ntar di rumah baru make gitu, baru potong gorden kayak apa, baru di rumah. Enggak, dia nggak bergeming dari tempat itu sambil dia teriak, "Nah, tolong potongin gorden rumahnya itu, jendelanya, tolong dipotong-potong, gunting, cepat, ayat hijab turun nih." Nggak ada, balik pakai bertahap dulu, nanti pakai apa dulu, pakai gunting, potongin tuh gordennya, ya ayat hijab turun nih, masya Allah, langsung dibawain sama anaknya potongan gorden dia masuk itu. Lihat, sami'na langsung. Tapi itu prinsip mukmin sejati. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kita mukminun ya. Mukminun sejati gimana? Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu. Jangan cuma dibaca doang, sami'na langsung wa ata'na, tidak pakai bertahap. Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, "Man taraka syai'an lillah awadahu bi khairin minha," kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tinggalkan sesuatu karena Allah, ini kerjaan haram nih. Bahaya nih. Enggak mau anak istri saya, orang tua saya makan haram-haram, nanti jadi bulan-bulanan jahanam pulang. Enggak mau saya. Saya akan berusaha, saya akan mikir gimana caranya dapat rezeki, pintu rezeki yang lain, yang halal. Walaupun mungkin enggak seberapa tapi barokah. Ya, meski cinta daripada banyak tapi panas. Beda antum masuk ke rumah orang yang penuh dari hasil haram, rumahnya itu makannya dan beda dengan antum masuk rumah yang masya Allah adem, tenteram, ya halal makanan, beda rasanya. Makanya Imam Syafi'i ketika datang ke rumah Imam Ahmad, dia penuhin mulutnya itu, masuk perutnya dengan makanannya Imam Ahmad. Imam kok banyak makan, ya. Murid-murid Imam Ahmad kan heran tuh, kok imam sanjung-sanjung di majelis sama guru kita, tapi mangannya akeh tenan, ya toh, ya. Maka apa? Yang sekali cintai kan Allah SWT ketika ditabayunin, kenapa kok habisin makanan Imam Ahmad? Dia katakan, aku belum pernah mendapatkan makanan sehalal dan setoyib makanan Imam Ahmad. Makanya saya penuhin mulut saya dengan makanan. Masya Allah. Beda jemaah masuk ke rumah orang, ya, yang halal penghasilannya dan seterusnya, penuhi dengan ibadah di dalamnya rumah, dengan yang mewah rumahnya tapi riba semua tiap hari makannya. Waduh, panas masuk di rumah itu, sungguh nggak enak, setannya akeh, ya. Sama sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan, itulah saya, ya. Adanya seperti itu dan ilmu saya sedikit jemaah. Saya sebenarnya keder di sini banyak ustaz, ya. Orang Arab mengatakan idza wujidal ma' fala nahtaju ila turab. Apabila ada air, kita enggak butuh ke debu untuk bersuci gitu kan. Nah, ustaz-ustaz kita adalah air sedangkan saya debu. Seharusnya antum enggak dahulukan debu dibandingkan air. Tapi sesekali enggak apa-apa ya. Ya, sebenarnya dari awal tadi saya agak grogi, jemaah. Ya, tapi saya ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana burung hudhud pede bicara di depan Nabi. Lah saya kan manusia, lebih keren dari burung gitu ya. Insyaallah, masa saya enggak pede berbicara di hadapan antum? Ya lama-lama pede juga walaupun awalnya keder, banyak ustaz di sini. Mohon maaf jemaah atas kekurangan ilmu saya dan banyak materi yang belum kita sampaikan, cuman waktu yang membatasi kita. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati jemaah.
Saya makhluk kasar, bukan makhluk halus kata orang ya. Jadi wajar kalau kita salah dan keliru. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa saling berziarah kembali untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Sampai di sini jemaah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.